Oke, welcome back to Galaxy Channel. Selamat sore semua mitra Galaxy. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan menembak yang tadi pagi, terkait dengan senapan Sub Tiger yang sudah mengalami kebocoran di beberapa sealnya ya. Karena setiap dipompa nyimpan, tapi lama-lama ngawas kalau tidak langsung ditembakkan. Masalahnya seperti apa? Dan sekedar riwayat, senapan ini sendiri sudah mengalami pemakaian hampir 3 tahun. Jadi sekitar 2,5 tahun berjalan lah, mungkin lebih, 2,5 lebih. Nah, terkait dengan itu kita akan berkenaan dengan yang namanya O-ring seal ini ya, yang bisa kalian saksikan. Sesama Sub Tiger pasti sudah paham. Dan tentunya dengan tabung bawaan asli pabriknya dari Sub Tiger. Nah, sementara di senapan ini sendiri sedang terpasang tabung V5. Jadi dalam kurun waktu berjalan ini saya gonta-ganti ya pemakaiannya, dari V5 kadang balik lagi dengan si tabung ini, kadang-kadang juga melakukan modifikasi yang cara ganjel di dalam itu, macam-macam. Nah, kali ini kita akan kembali pada fitrahnya si tabung V5 bawaan pabriknya. Seperti bagaimana caranya akan kita urut ya satu persatu. Dan tentunya ini merupakan program dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Maaf, DIY, do it yourself. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus pergi ke tempat servis. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Caranya simple, ABC-nya mungkin urut-urutannya. Semoga ini bisa membantu kalian semua bagi sesama uklik Sub Tiger. Oke, lanjut ya. Oh ya, ini kacamatanya bukan kacamata hitam ya, tapi ini bolong-bolong begini karena saya harus menyiasati agar tidak silau, karena terpaannya mengandalkan cahaya langsung dari depan, cahaya ilahi. Oke, lanjut. Oke, kita mulai ya. Jadi selama ini kalau saya dalam pemanfaatan O-ring, saya selalu selama ini hanya mengandalkan ini ya, penggantian yang seal besar dan seal besar yang ini karena untuk pemakaian luarnya saja, luar tabung. Sementara kalau untuk seal dalam saya jarang sekali pakai. Nah, jadi selama 3 tahun ini ternyata memang setelah berkali-kali terjadi kebocoran, ternyata memang harus dilakukan penggantian bagian dalam. Jadi bisa itu juga karena macam-macam ya, tergantung. Kalau dalam pemakaian lama bisa jadi nanti beberapa pir bagian dalam ini juga akan bermasalah, harus diganti karena dia mengalami korosi. Begitu juga dengan ini pelorannya ini. Nah, pelorannya ini sendiri kalau kita beli jarang dijual ya, kita harus cari ke toko sepeda atau ke toko onderdil motor. Nah, saya menyiasatinya pakai yang ini, yang sepeda ini ya, kita bisa copot. Beda dengan kalau tabung V5 agak besar, yang ukuran agak 0,8 atau 0,10 gini bisa masuk. Tapi kalau yang tabung bawaan pabrik si Sub Tiger, dia agak lebih kecil, sekitar 0,5 atau 0,6 seperti ini. Jadi mana-mana. Nah, seperti ini korosinya ini juga terjadi kalau semakin lama pemakaian seperti ini, karena di dalam itu terkumpul biasanya minyak dan air ya, karena terjadi penguapan udara panas juga, angin-angin yang termampatkan, jadinya seperti ini. Lama-lama dia akan terjadi korosi dan ini akan mempermudah kebocoran ya. Ada kerak-kerak hitam seperti ini. Oke, jadi seperti itu dulu pengenalannya. Oke, jadi ada begitu banyak merek ya penjualan dari O-ring seal. Jadi yang paling gampang adalah ini juga sama O-ring seal, cuman dia tanpa dilengkapi, hanya begini saja. Nah, sebaiknya beli yang sudah ada skema penggantian begini, jadi cukup bisa dimengerti. Seperti halnya juga dalam penjualan paket Sub V5 ini, tabung V5 ini selalu ada gambarnya seperti ini. Jadi kita lebih mudah mengikuti pergantian. Selanjutnya kita akan buka berikutnya. Buka dulu. Seperti diketahui bahwa dalam setiap paket pembelian seal ini terdapat 6 macam seal ya. Nah, yang artinya sudah bisa dijelaskan gamblang di panduannya seperti ini. Tapi kita akan coba urutkan dari yang paling besar, sedang, lalu kecil tebal, berikutnya makin kecil. Oke, seperti itu urutannya ya. Jadi yang bisa dilihat di sini, yang paling kecil
yang nomor 6 ini bukan bagian dari tabung, tapi dia adalah bagian dari penggantian seal ini, si grendel ini ya. Di sini dipasang untuk menghindari ngowos ke belakang seperti itu. Nah, jadi bisa dipisahkan seperti ini. Selanjutnya kita akan fokus di bagian tabung. Dari kelima ini yang akan digunakan dalam tabung. Itu pun masih dibagi dua. Seal yang pertama dan seal keempat digunakan di luar eksternal tabung. Sementara yang 3 ini akan digunakan di bagian internal tabung. Seperti itu ya. Lebih mudahnya dipahami dulunya. Oke, sudah cukup dipahami. Oke, sekali lagi biar gampang kita ada pembagian ya dari ke-6 seal ini. Ini kita tulis saja di sini internal. Ini eksternal. Eksternal tabung. Ya, biar gampang teman-teman memahaminya. Ingat, yang paling kecil dipindahkan karena dia hanya khusus untuk grendel, tidak ikut. Jadi yang untuk eksternal tabung adalah nomor tabung pertama ini, seal pertama, baru kemudian seal keempat. Dia akan ditempatkan di mana? Pertama ini. Jadi bisa dilihat ya, ini agak tertutup ini. Dia buang dulu. Ini hanya ada pemasangan. Oke, sudah disaksikan ya. Jadi ini sudah kelihatan. Tadi yang pemasangan selotip air itu hanya upaya memodifikasi tingkat lanjut ya. Tapi ini tingkat dasarnya seperti ini. Jadi si seal terbesar ada di depan sini. Kemudian seal nomor 4-nya ini dia nanti terpasang di seal transfer di sini, antara bagian sini, ini bagian dalam selongsong besinya itu ya. Nanti antara tabung dengan bagian chamber tempat peluru, ruang peluru ya, seperti ini. Selanjutnya yang 3 ini adalah bagian dalam. Seperti apa kita akan lihat ya, satu persatu. Buka dulu. Yang atas pisahin dulu. Nah, ini seperti ini bagian belakang ini harus dibuka. Nah, di dalam sini nanti ada satu cekukan khusus untuk pemasangan si seal yang terkecil di sini. Dia akan seperti ini nanti ya kalau di bagian dalam itu. Nah, seperti ini kerja mekanismenya. Dia menjaga untuk angin tidak keluar. Di dalam itu seperti ini. Kemudian sudah cukup dipahami ya. Berikutnya adalah ini yang paling besar kedua ini. Ini dia nanti di dalam sini. Bisa dilihat ya di antara ini. Jadi di antara dua tabung, bagian tabung. Sambungan tabung. Yang ini. Nah, yang ketiga ini yang agak tebal ini sedikit agak dalam. Jadi harus membuka ininya. Dia ada di dalam sini, mentok di bagian dalam bagian sini. Jadi dia yang akan mengganjal si pelor. Nah, ini begini ya. Di dalam sini dia akan mengganjar si pelor seperti ini. Baru nanti di sini ada pir. Oke, cukup bisa dipahami ya. Jadi kalau secara tumpuk begini, ini dalam, baru tempat pir seperti ini, peloran, baru ini pir mendorong. Sebentar ya, karena semua bongkarnya dulu. Selanjutnya untuk mengetahui posisi dari si pir, si o-ring yang tebal ini, yang terdapat di ujung bagian dalam di bagian depan tabung, kita akan coba buka dulu tabungnya. Itu ada dua ya, ini saya pakai seperti ini. Nah,
Jadi di bagian dia ada di bagian dalam sini. Itu yang bolong itu. Nah, dia mepet sih ini di dalam paling ujung. Cara memang harus bongkar dulu ya. Ini agak sulit nanti. Nah, baru setelah itu dia begini dia. Posisinya di antara ini. Dinding ujung dengan ini. Nah, ini sama, ini ada ganjelan. Nah, ini juga ini modifikasi ya, tingkat lanjut ya, beda ini. Jadi seperti ini sebenarnya. Nempel begini. Oke, cukup paham ya. Nanti kita bongkar langsung. Intinya seperti itu. Yang lama di bagian dalam kita keluarkan. Baru kita ganti ini. Masuk. Baru ditutup pakai oleh ini. Didorong oleh ini, ada bautan ya di bagian dalam. Jadi terkunci. Lalu, nah, besar dari si peloran idealnya sih ini ya, bisa masuk begini ya. Kalau yang satuan tadi terlalu besar, yang 0,8 nggak masuk dia ini. Nah, ini nggak masuk. Nah, segini, antara 0,5 atau 0,6 si pelorannya. Oke, lanjut. Oke, baru sudah saya berhasil keluarkan karetnya. Seperti ini ya. Dia punya jejak, ada semacam tempelan dari ring-nya. Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik pada saat pembelian. Nah, ini yang tipe baru, dia punya lubang lebih besar diameter lubangnya. Sementara kalau yang asli bawaan pabrik itu lebih kecil. Sebenarnya sih idealnya lebih kecil ya. Nah, kita akan coba lihat. Saya masih punya cadangan yang lama, beberapa merek yang lain. Mana yang kira-kira lubangnya lebih kecil, yang mendekati kemiripan dari si pabriknya. Ini kurang lebih sama. Ini juga sama. Bingung kita ya, mau menentukan yang mana. Apakah yang pabrikan ini bisa disiasati dengan cara membalik begini? Ya, itu riskan juga ya. Kalau memang harus baru, tapi masalahnya bolongannya ini besar-besar semua, tidak ada yang kecil semacam diameter dari yang asli pabrikannya. Itu catatan saja ya, biar teman-teman tahu mengganti dengan tipe yang besar ini apakah akan dia efektif anginnya atau tidak. Itu adalah dalam pengalaman nanti yang berbicara. Oke, ada tambahan ya. Ternyata ini perlu diwaspadai karena dari bawaan pabriknya sendiri si o-ring ini lebih padat ya. Selain dia kecil lubangnya, dia padat. Jadi tidak memungkinkan si karet ini si peloran ini akan nyangkut. Nah, kalau besar masalahnya adalah seperti ini. Kalau ini bahannya ringkih nih ya. Selain dia rubber agak besar, nah kalau dia tertekan dia bisa jadi nanti ganjal begini ya. Ini bahaya nih kalau udah kayak begini nih. Ini sangat tidak direkomendasi. Nih, nah, mentok dia. Sama juga yang lain ini. Oh, ini agak keras. Jadi memang ada merek-merek tertentu yang harus diwaspadai ya. Nah, ini masih masuk. Nah, ini enggak tahu merek apa ini, dulu saya dapat ini. Ini agak keras tapi masih. Sementara yang ini pabrik punya keras ya, selain dia kecil tidak mentok. Nah, saya akan menyiasati dengan ini dipasang tapi dibalik lagi. Yang tadinya dia begini, kita balik lagi seperti ini. Siasati aja ya. Selanjutnya kita akan bersihkan dulu sini. Keputusan saya untuk kasus ini ya, saya memanfaatkan yang lama dengan cara saya balik. Karena ini terlalu lembek rubbernya dan lubangannya besar. Jadi saya semprot dulu alkohol seperti itu, tahan di bagian lubang bawahnya, lalu manfaatkan cotton bud dan bersihkan. Pastikan dia sampai bersih dan baru si karet tebal tadi ini kita pasang lagi. Dalam kondisi terbalik ya, ini dalam catatan kasus saja ya. Oke, seperti itu ya, dipahami ya. Oke, jika sudah cukup bersih, pastikan seal yang ini ya, kasih minyak dulu dikit untuk melicinkan. Dan ini
tumben ya saya ganti ini, jadi saya baru tahu ini kondisinya seperti ini. Memang sih idealnya kalau memang ada o-ring seperti ini dengan lubang yang kecil dibanding yang ini, lalu ini terbuat bukan dari rubber ya, ada baiknya ini memang dari bahan teflon, dia akan lebih bandel lagi jadinya ya. Oke ya, kita akan pasang dulu. Agak susah ini. Ntar matiin. Oke, cara pemasangannya tadi ya saya siasati dengan cara ini. Ini dipandu ke dalam biar dia tidak kebalik lagi jatuh. Jadi begini. Usahakan memang ini harus tidak lodok begini ya, harus yang presisi nancep. Baru masukkan sampai ujung. Setelah anggap ini sudah sampai ujung di bawah, baru kita turunkan seperti ini, tekan-tekan seperti ini, baru terpasang dengan fix. Oke, setidaknya untuk bagian seal yang ini sudah cukup dipahami ya. Baru kita pasang lagi si ini, karena ini juga akan mendorong si seal tadi yang di bawah itu. Jadi memang tidak bisa main asal-asalan kita main di bagian dalam ini, karena juga ada bagian-bagian drat. Oke, fix. Oke, langkah berikutnya adalah sambungan seal di bagian sambungan antar ini ya, antar tabung ya, yang tabung bagian belakang. Memang agak sulit, tapi manfaatkan jarum untuk mencungkitnya. Setelah bisa lewat begini baru nah ini ya, ini yang lama dan ini yang baru. Bersihkan dulu. Ya, minyakin dikit. Pasang selanjutnya. Aduh, agak susah, sabar, pelan-pelan. Nah, kalau udah terpasang seperti ini, ingat yang jelek yang lama dibuang saja, karena ini sudah tidak bisa dipakai, karena sejalan waktu dengan panas dan gesekan dia akan mengeras ya. Jadi memang sudah waktunya ganti. Oke, ini sudah. Dan terakhir adalah ini tabung seal kecil, o-ring kecil ini ada di bagian sini. Nah, ini akan lebih sulit juga, tapi juga sama, dia main congkel seperti ini juga. Manfaatkan jarum atau kawat ya, main dicerukannya situ. Nah, saya tidak mengganti ini ya, anggap saya sudah ganti, karena memang sebelum minggu yang lalu saya sudah ganti yang bagian dalam. Jadi ini dia, nah seperti ini. Jadi dalam itu akan seperti ini. Nah, ini dia yang menjaga angin tidak bocor keluar ya ke belakang. Ini sudah ada. Oke, sip. Jadi selanjutnya kita akan merakit tabungnya. Oke, langkah yang pertama setelah ini semua, baru masukkan pir. Maksudnya peloran dulu, baru pir. Nah, ini anggap tadi sudah ya, kasih juga minyak, baru maaf, ini dulu. Nah, di sini. Yes. Hati-hati. Mudah-mudahan pirnya tidak, karena ini pir juga bukan pir bawaan pabrik, kadang-kadang dia sedikit bermasalah. Sebenarnya sih kemarin saya sempat cari, ternyata ada jenis pir yang bagus itu keluarannya dari pabrikan Elephant ya, si gajah itu ya. Ini ada sesuatu ganjel ini, sebentar loh. Oke, kita anggap pemasangan dari perakitan seal bagian dalam dari tabung sudah selesai. Ini harus disambungan, ini harus pas ya, presisi. Pasang. Selanjutnya kita tinggal mengganti o-ring yang depan ini dengan yang ini tadi.
lalu seal transfer yang ada di sini, maaf yang ini. Oke, seperti itu. Lanjut ya ke bagian pemasangan di senapan. Setidaknya ini langkah-langkah ini sudah cukup dipahami ya oleh teman-teman. Saya sih belum tahu apakah pir-pir pengganti ini akan sesuai dengan daya pegasnya. Pir pengganti yang beli ini akan sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dalam bagian tabung senapan. Kita akan baru tahu setelah disetting di bagian senapan, bagian pipa ya. Kita lihat dulu nanti. Oke, selanjutnya pemasangan o-ring yang paling kecil tadi ya, di bagian ujung grendel. Minyakin dulu, ingat, biar mempermudah. Lalu ya tinggal begini. Memang ini agak kecil ya, susah. Saya juga ini agak pernah dapat pengalaman yang agak sedikit beda ya. Dalam pemasangan ini menjadi sulit karena tipe o-ringnya lebih besar lebarnya itu dibanding dari o-ring pabrikan. Jadi ini mana yang bisa, yang benar nih, sebentar loh. Mungkin harus dengan jarum ya. Diselit sedikit. Nah, baru diarahkan ke dalam. Oke, akhirnya berhasil ya, terpasang. Insyaallah ini pas. Memang sedikit mengeluarkan konsentrasi tingkat tinggi. Dan yang harus dijaga memang dia tidak boleh sampai cacat ya. Karena ini bagian terpenting dalam menjaga simpanan angin untuk tembakan angin ke depan. Karena seal ini yang melindungi tidak bocor ke belakang, bagian grendel belakangnya. Oke, seperti itu ya. Alhamdulillah berhasil. Oke, berikutnya kita akan membongkar seperti urutan biasanya ya. Ya, saya anggap kita tidak akan detail tentang ini karena sudah beberapa banyak dari beberapa vlog-vlog yang lain tentang cara membuka itu hampir sama saja ya, tekniknya seperti itu. Saya hanya akan memastikan apakah settingan dari internal pemakaian karet-karet internal bagian dalam ini akan efektif. Karena selama ini di tabung V5 maupun bawaan pabriknya ini sama-sama mengalami ngowos ya. Saya sudah mengganti yang ini baru sekarang tumben mengganti yang bagian internal. Eksternal sudah berkali-kali. Kalau untuk jangka pemakaian jangka pendeknya ada keluhan-keluhan bocor, biasanya hanya eksternal saja ya. Nah, dalam pemakaian jangka panjang kita harus mengganti yang bagian internalnya, seal-seal internalnya. Nah, sekarang apakah dia akan bisa efektif diganti? Seperti juga halnya V5, karena V5 juga sama. Tabung V5 penggantian internal karetnya itu justru tidak ditemukan ya. Kalau dalam paket penjualan seperti ini, tabung bawaan Innova ataupun Sub Tiger, dia bisa ada dijual gitu ya, umum. Sementara seal-seal untuk penggantian tabung V5 justru tidak ada, yang artinya jika V5 sudah rusak, apalagi dengan internal seal internalnya, sepertinya dia akan lebih baik mengganti keseluruhan. Nah, tabung V5 tabung bawaan pabriknya Sub Tiger ini sudah kita ganti seal dalamnya. Apakah dia akan efektif atau justru harus ganti juga? Nah, itu kita akan buktikan itu. Makanya saya tidak akan detail cara pembongkaran karena ini hampir sama saja ya, dimana rekan-rekan berdealer yang lain tekniknya sama seperti itu. Oke, kita akan loncat langsung ke pemasangan tabung. Oke teman-teman, jadi intinya senapannya sudah terbongkar ya. Ini pipanya dan kita sudah berhasil. Jadi ini ada dua tabung, satu bawaan pabrik dan satu lagi V5. Nah, selama ini penjualan yang ada adalah beberapa seal-seal yang khusus untuk produk-produk terkait dengan pabrikan Sub Tiger. Sementara jarang ditemukan ada penjualan seal khusus produknya untuk V5. Itu jarang sekali ditemukan. Nah, jadi selama ini beberapa kali kalau penggantian seal-seal luar tabung, saya selalu membeli
tabung yang khusus untuk bawaan ini ya. Sebenarnya sama saja secara diameter. Nah, tapi bagaimana dengan dalamannya? Ternyata sama, beda secara struktur. Bagian dalam ini, sistem sil-silnya di dalam dengan antara dua ini sangat jauh beda. Dan itu lagi, kalau mencari pengganti sil dalam dari V5 tidak ada. Sementara yang sekarang kita akan lakukan adalah uji coba penggantian sil bagian dalam pemakaian yang sudah cukup lama. Selama ini yang saya pakai dengan pemakaian hanya sekitar misalnya 3 bulan, ada keluhan sedikit, ganti seal itu hanya seal-seal yang di luar-luar ini aja ya, tidak ada pernah ada penggantian seal dalam. Nah, kita akan sejauh ini akan melihat sejauh mana efektifnya, apakah dia akan berhasil. Karena pir-pirnya saya sudah ragu ya, apalagi tadi terkait dengan seal yang di ujung tempat memampatkan si peloran itu, termasuk dengan pirnya. Sangat tidak, kayaknya nggak ya, gimana ya, tidak menunjukkan gelagat akan baik. Tapi kita akan coba apakah ini akan berhasil. Sejauh ini V5 sudah terpasang, tapi lagi-lagi dia ngowos. Nah, ini yang repot, tidak ada pengganti seal. Artinya jika ini sudah rusak, kita akan harus beli baru. Nah, yang sekarang kita akan uji coba dengan ini, apakah dia berhasil atau tidak dalam pemasangan ini. Oke, maksudnya berhubung karena ini sudah cuaca pergantian malam hari ya, jadi pencahayaan sudah sedikit agak beda karena hanya mengandalkan satu lampu. Mungkin ada bagian yang akan kita lanjutkan besok pagi. Oke, seperti itu alat rigid teman-teman. Jadi kayaknya tidak perlu sampai besok ya diterusin, karena setelah saya coba pemasangannya, ternyata fungsi pirnya di dalam berfungsi cukup baik. Nah, cukup keras ya. Ini 2 pompa. Jadi bisa dilihat. Nah, sejauh ini sih artinya tabungnya sudah pulih secara fungsi. Cuman saya belum lihat apakah dia mampu menyimpan dan tidak ngowos dalam kalau dibiarkan beberapa waktu ya. Jadi ini kita akan coba pompa 3 kali. Dan ini akan saya jeda 10 menit atau 5 menit dari sekarang. Nanti saya akan coba lagi. Sip. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi senapan sudah saya biarkan sekitar antara 5-8 menit lah ini ya. Jadi kita akan pastikan apakah dia masih tersimpan atau terbuang. Coba lihat ya. Alhamdulillah. Artinya kinerja dari tabungnya, ini tabung yang bawaan aslinya ya V5, bawaan dari Tiger ya, Sub Tiger aslinya yang masih berbahan aluminium itu sudah kembali normal. Dan tentunya ini akan menambah energi baru ya. Kita akan coba lagi besok menembak ke lokasi yang sama bisa jadi. Karena tadi saya sendiri tidak puas dengan hasilnya karena bolak-balik ngowos. Setiap mau nembak ada buruan, harus mompa, harus cepat kilat membidik. Nah, kalau dia hilang ya sudah. Nunggu sekian waktu ternyata ngowos. Nah, ngowos itu kalaupun ada sisa udara, dia tidak bisa maksimal ya melarikan peluru. Jadi dia sudah melenceng lagi. Nah, ini sudah balik lagi. Alhamdulillah ya. Jadi yang seperti tadi rangkaiannya sudah bisa dijadikan poin-poin tersendiri dalam penggantian itu. Nah, nanti terkait dengan V5 tentu akan ada cerita yang lain lagi. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu di ajang perburuan yang sebenarnya setelah pasca pemasangan ini. Salam Bedelier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya Mas, Pak Bro, Mbak Sis, Pak D, dan Bodi. Karena subscribe gak bikin kalian berdosa.